Tapi waktu Anto hubungin dan Andro ngomong pada saat dia bilang siapa lagi yang jadi advisor, oh Mas Koko jadi advisor, karena senior saya itu jadi advisor, saya siap. Kita semuanya merasa bahwa kita hanya bisa digerakin sama lo. Makanya lo cocok jadi community director. Beneran, lo boleh tanya. Apalagi tadi kita dengar kata sambutannya Pak Menteri waktu pembukaan bahwa iFest ini harus jadi annual event ya. Kenapa? Karena di sini kita ngumpulin semua stakeholder. Jadi semua teman-teman yang bikin festival jangan berhenti, tapi bikin festival makin kece, punya uniqueness. Halo sahabat event, ketemu lagi dengan gua Antonovos di Evit Event Indonesia Channel. Kita hari ini lagi ada di iFest Indonesia Event Management Summit di JCC tanggal 21 Februari 2023. Ini adalah event tempat kumpulnya anak event, dan ini adalah pertama kali event for event people, kita sebut sebagai lebaran anak event. Salah satu dari advisor iFest adalah Muhammad Riza. Halo Ker, apa kabar Ker? Wes, mantap. Baik toh. Sekarang kenapa lo akhirnya bisa jadi advisor dan lo langsung go gitu loh jadi advisor? Apa sebetulnya waktu awal masih gue timbang, menimbangnya maksudnya teman-teman event people gitu ya. Maksudnya ini bukan so tau dan segala macam. Gue menimbang karena gue pengen tahu langkahnya kemana gitu ya. Tapi waktu Anto hubungin dan Andro ngomong pada saat dia bilang siapa lagi yang jadi advisor, oh Mas Koko jadi advisor, karena senior saya itu jadi advisor, saya siap terima perintah. Gitu lah ya. Dan setiap kali meeting, setiap kali ketemu Om Bokero selalu bisa. Itu gua thank you Ger, thank you banget gitu Kak. Ini tadi nggak mungkin sendiri. Ini tadi lagi ngobrol-ngobrol nih sama para senior nih. Ada Mas Toto, ada Ina, segala macam. Ya kan? Kita semuanya merasa bahwa kita hanya bisa digerakin sama lo. Makanya lo cocok jadi community director. Beneran, lo boleh tanya Mbak Inet, tanya sama Mas Toto Harto gitu. Gue ngomong apa? Ini gue jadi advisor juga gara-gara Anto. Jadi semuanya gara-gara gue gitu. Iya. Tapi Ker gimana Ker dengan adanya iFest kumpul teman-teman event gitu? Apa sih yang tersirat gitu, lu pengen apa nih sekarang orang-orang event lagi kumpul gitu? Oke, gini, sebetulnya kenapa gue percaya banget gitu ya, bahwa harusnya iFest ini bisa jadi bagus, kedepannya bisa jadi besar banget. Apalagi tadi kita dengar kata sambutannya Pak Menteri waktu pembukaan bahwa iFest ini harus jadi annual event ya. Kenapa? Karena di sini kita ngumpulin semua stakeholder. Jadi banyak asosiasi ada di sini, banyak event people, baik itu dari IO, vendor dan segala macam itu ngumpul, profesional gitu, freelance, semuanya ngumpul di sini, iya kan? Expertise semuanya ngumpul di sini. Harusnya memang ini jadi tempat collaborate dan berjejaring kalau gue bilang, iya kan? Karena kalau kita berjejaringnya kita bagus, kolaborasi kita bagus, itu akan memudahkan ke depannya kita juga pekerjaan. Kemudian industri kita, kedua. Gue percaya banget bahkan banyak event-event baru yang mungkin out of the box. Itu penting banget sih. Karena selama ini kan setelah pandemi kita melihat kok ini gue ngerasa muncul euforia. Tiba-tiba festival tuh buset. Gue sebutnya sampai Indonesia tuh banjir festival. Iya, tapi bagus dong. Betul. Dan semuanya rame loh. Betul. Dan semuanya orang udah nggak milih lagi, udah semuanya didatengin gitu. Semuanya rame. Tapi gue bilang mungkin suatu saat itu nanti akan kesaring secara ini secara organik. Kenapa? Karena tiap festival itu harus punya ciri khas masing-masing. Akhirnya yang orang cari dari sebuah festival apa menurut lo ke depan? Gini, kalau line up kan semuanya sama artis, itu juga tergantung. Makanya gue bilang uniqueness-nya, unique selling proposition dari tiap festival itu harus ada. Experience-nya apa dan segala macam. Bukan cuman line up of artis gitu. Karena misalnya kita nonton si A ada di festival ini, tapi si A ada di festival B juga. Si A ada festival yang ini juga, ada festival yang ini juga. What make it difference gitu? Iya kan? Itu yang mungkin juga ini. Ya memang boleh dibilang pandemi 2,5 tahun orang nggak keluar ya pasti parah. Cuman kan nanti pasti kita akan sampai titik equilibrium lagi. Makanya buat teman-teman semua. Waktu sampai titik itu kita udah naik kelas harusnya. Iya. Jadi semua teman-teman yang bikin festival jangan berhenti, tapi bikin festival makin kece, punya uniqueness. Kalau gue. Iya. Siap. Jadi di mana kita ingin mengetahui lebih jauh tentang bagaimana mengelola sebuah event lebih baik, lebih profesional.
event yang seperti IFS ini harusnya bisa menjadi ya bisa dibilang tempat kumpulnya kita mencari inspirasi dan belajar gitu ya. Betul, untuk meningkatkan mutu dan kualitas profesionalisme kita gitu. Makanya ada Om Bokero di sini. Masih banyak banget yang bisa kita belajar. Di sini banyak orang-orang top. Iya. Saya hanya orang biasa. Terus gitu. Tapi beneran, buat ini teman-teman yang bikin festival terus berkarya, karena kebetulan gue pembicaraan gue tentang intellectual property. Nah itu iya kan? Tentang IP nih. Tentang kekayaan intelektual. Jadi gimana merek festival itu dikembangin atau merek event itu dikembangin. Gue pengen dorong sih semua ekosistem kita untuk bisa ke situ, karena artinya gini Ker, artinya yang lo maksudnya adalah lo jangan pernah berusaha hanya menunggu order. Betul. Tapi ayo mulai mencipta, memunculkan karakter-karakter yang unik dari event gitu ya. Macem-macem. Kita bisa bikin event macem-macem. Iya kan? Jangan terbatas gua nggak ada job nih. Gitu. Iya. Jadi creating event. Makanya IP itu penting. Jadi gua mungkin nggak ngomongin teknis karena udah terlalu banyak expert yang ngomongin teknikal. Mau minum nggak, Ker? Iya, siap. Terima kasih loh dari lagi ngobrol dikasih minuman. Oke, tapi buat gue pengen ngomong foundationnya dulu, gitu. Kenapa? Mungkin gue yakin banget teman-teman kita tuh pada jago semua lah bikin event. Cuman, yuk jago untuk create dan punya event. Create dan punya, bukan cuman create untuk bikin untuk kepentingan klien, tapi create dan punya event sendiri. Benar. Itu harapan gue sih pada saat ngomongin IP. Thank you, Gi. Fokus gue ngilang. Kita minum dulu. Ini dari Trigo Indonesia nih. Terima kasih Trigo Indonesia. Ger, jadi kalau IFS ini menurut lo layak ya menjadi event tahunan nih? Kalau gue ngelihat pertama, bayangnya apa sih? Misalnya tahun lagi nih, ini mau ada apa di sini gitu? Iya. Yang pastinya karena gue ngeliatnya gini, IFS ini kan tetap skolastik ya. Jadi ada berubah itunya ya. Itu nggak boleh berubah karena itu core-nya ya. Jadi selain berjejaring, tapi skolastik dalam arti kata ada knowledge yang bisa didapat di sini. Ya kan? Oh, mereka pengen tahu new trend, new teknologi. New thinking of making event, ya kan? Itu penting juga tuh, karena kan bikin event zaman dulu berbeda sama bikin event zaman sekarang, gitu. Contoh misalnya, kita bicara commercial event, yang jualan tiket. Kalau dulu kita jualan tiket masih di body bio, ya. Sekarang udah semua udah digital. Ya kan? Nanti sebenarnya jadi lebih mudah ya untuk orang bikin event ya. Betul. Bahkan mungkin nanti gimana caranya bisa membangun community untuk misalnya jualan tiketnya. Ya kan. Ini penting banget gitu. Merchandise. Jadi banyak yang event tuh luas banget. Jadi kita buat orang-orang pelaku yang sudah bekerja event datang ke IFS itu untuk mencari inspirasi dan informasi baru. Apalagi di sini ada 1.800 yang mendaftar itu, Ker. Ada 1.800 volunteer yang mendaftar, gila gitu, dan nggak bisa semuanya kita serap, hanya 1/10 kali yang bisa kita serap. Jadi kita bisa lihat bahwa generasi muda ini lagi anget-angetnya, lagi panas-panasnya, pengen juga belajar festival, pengen jadi promotor gitu. Iyalah, pasti. Ya. Jadi kalau gue pikir penting lah ada IFS ini, paling nggak buat yang baru-baru, iya kan, yang mungkin bukan nggak baru tapi bikin event tapi masih bikin eventnya bagus, tapi masih belum punya. Gue sebenarnya bisa bikin ini lagi juga loh. Gue bisa bikin ini lagi juga. Jangan-jangan malah nggak bikin laporan dia. Jadi dia nggak punya recordnya. Dan gue yakin banget harusnya sih mainnya kebuka ya. Kayak misalnya tadi kan semua orang teriak gitu ya, masalah perizinan gitu ke Pak Menteri. Dan Pak Menteri jawab langsung. Harusnya dalam waktu 1 bulan ini selesai. Gila itu. Itu karena kita kumpul ya. Karena kita bersuara bersama-sama, akhirnya dia melihat bahwa industri event itu stakeholdernya banyak banget ya, pelaku event itu. Oke, Ker. Siap. Terima kasih. Thank you, Tok. Sampai ngopi lagi, ketemu teman-teman lagi. Thank you. Salam semua event people.